Oke, jadi gini, Presiden Prabowo Subianto punya visi yang gede banget nih soal kelapa sawit. Beliau menyebutnya tanaman ajaib atau miracle crop. Tujuannya keren untuk kemandirian energi Indonesia. Tapi, nah ini dia pertanyaannya, keajaiban ini beneran bakal nyampe nggak sih ke rakyat kecil? Nah, disinilah intinya. Sumber analisis yang kita bahas hari ini bilang, tanpa ada reformasi yang benar-benar radikal, janji tanaman ajaib ini bisa-bisa cuma jadi mimpi di siang bolong buat para petani. Jadi, yuk kita coba bedah bareng-bareng, reformasi seperti apa sih yang dimaksud? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Isu pertama adalah soal tanah dan kepemilikan. Pertanyaannya simpel tapi krusial. Siapa sih yang sebetulnya pegang kendali atas tanah dan alat produksi di industri sawit kita? Karena ya, dari sinilah semua perdebatan ini bermula. Nah, penulis sumber ini punya istilah yang menarik. Namanya feodalisme korporat. Maksudnya apa? Gini, ini kritik keras buat sistem yang sekarang, di mana korporasi-korporasi raksasa itu seolah-olah jadi negara di dalam negara. Mereka bisa jalan sendiri, kadang-kadang kebal hukum, bahkan bisa ngabaikan adat istiadat lokal. Kasus kayak PT Rafika Majaya Abadi itu katanya cuma puncak gunung es aja. Kalau kita lihat lebih dalam lagi di lapangan, masalahnya tuh nyata banget. Misalnya nih, ada fenomena karyawan titipan. Udah jadi rahasia umum kan? Ini jelas nutup pintu buat warga lokal yang butuh kerja. Terus, seringnya perusahaan itu cuma jadi kayak makelar tengah. Masyarakat disuruh nunggu, tapi nggak ada kepastian. Jadinya, bukannya jadi motor penggerak ekonomi, malah jadi beban. Terus solusinya gimana dong? Nah, penulis ini mengusulkan sebuah pergeseran kekuatan yang fundamental banget. Coba bayangin, dari yang tadinya petani itu cuma buruh di tanah yang dikuasai korporat, sekarang petani punya saham di pabrik pengolahannya sendiri. Dari yang tadinya korporasi bisa dapat izin lahan baru terus-terusan, sekarang di-stop dulu. Ada moratorium di wilayah padat penduduk. Ini kan benar-benar mengubah status. Dari cuma pekerja, jadi pemilik. Oke, dari soal tanah, kita pindah ke reformasi yang kedua. Soal uang dan pasar. Karena kan ujung-ujungnya duit ya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bongkar sistem keuangan yang menurut penulis ini bukannya ngebantu, malah ngejebak petani-petani kecil? Kita ngomongin koperasi dulu deh. Idealnya koperasi kan jadi pahlawan buat ekonomi petani. Tapi menurut sumber ini, kenyataannya jauh panggang dari api. Banyak koperasi yang mati suri, pengelolaannya asal-asalan, atau yang lebih parah, cuma jadi papan nama buat nyairin dana hibah pemerintah. Wah, parah sih ini. Solusinya bukan cuma diperbaiki sedikit-sedikit, tapi transformasi total. Coba deh bayangin, ada semacam holding koperasi kelapa sawit. Ini bukan koperasi biasa loh, dikelolanya harus super profesional, selevel CEO perusahaan gede gitu. Nah, holding inilah yang nanti punya pabrik-pabrik pengolahan mini di daerah-daerah. Kalau begini, rantai tengkulak yang panjang itu bisa langsung dipotong. Lanjut ya, soal subsidi. Ini juga penting banget. Kita sering dengarkan, subsidi pupuk itu banyak yang salah alamat. Datanya berantakan, akibatnya apa? Petani mandiri yang justru paling butuh malah harus beli pupuk dengan harga pasar yang selangit. Kan nggak masuk akal banget. Nah, ini dia solusinya. Dan ini keren banget karena pakai teknologi. Namanya Direct Subsidy Transfer atau transfer subsidi langsung. Gini cara kerjanya. Pertama, data petani diverifikasi dulu. Lengkap nama, alamat, sampai titik koordinat lahannya. Terus, uang subsidinya langsung ditransfer ke dompet digital si petani. Nggak ada perantara. Jadi petani bisa langsung pakai uang itu buat beli pupuk di koperasi dengan harga yang udah dijamin negara. Aman, nggak ada lagi cerita subsidi bocor. Tapi masih ada satu tembok raksasa lagi yang harus dijebol, yaitu akses ke bank. Ini masalah klasik. Sampai sekarang, petani kecil itu susah banget buat dapat pinjaman modal kerja dari bank. Susahnya minta ampun. Dan solusinya, wah ini menurut saya brilian banget. Gimana kalau jaminannya bukan lagi sertifikat tanah, tapi pohon sawitnya itu sendiri? Jadi, dengan skema kredit yang dijamin sama kontrak pembelian hasil panen, entah dari koperasi atau BUMN, nilai dari pohon-pohon sawit itu bisa jadi agunan yang sah. Ini benar-benar mengubah cara pandang loh. Bank nggak lagi lihat petani sebagai risiko, tapi sebagai aset yang produktif. Oke, kita masuk ke reformasi ketiga, produk akhir. Jadi, kita nggak cuma ngomongin buah sawit mentah aja, tapi juga produk olahannya. Proses ini namanya hilirisasi. Pertanyaannya, siapa yang harus yang ngontrol dan nikmatin keuntungan dari proses mengubah sawit jadi produk mahal kayak biodiesel? Coba deh lihat grafis ini. Kelihatan banget kan jomplangnya? Saat ini, menurut penulis sumber kita,
Industri pengolahan sawit itu dikuasai sama segelintir korporasi raksasa. Jadi, keuntungan paling gede dari si tanaman ajaib ini yang nggak nyangkut di desa, cuannya lari ke kantong para pemain besar itu aja. Nah, rencana tandingannya adalah desentralisasi. Gagasannya adalah bangun pabrik-pabrik biodiesel skala menengah langsung di sentra-sentra perkebunan rakyat. Dan yang paling krusial, pabrik-pabrik ini harus dimiliki dan dikelola sama gabungan koperasi petani. Keuntungannya double, biaya logistik anjlok, dan yang terpenting, nilai tambah dari sawit itu akhirnya beneran dinikmati sama masyarakat desa. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Dari semua reformasi tadi, tanah, uang, dan produk akhir, semuanya bermuara pada satu pilihan yang sangat fundamental. Sebuah pilihan tegas yang harus diambil oleh para pemimpin kita. Dan ini adalah inti dari seluruh argumen penulisnya. Sebuah kalimat yang wah, ngena banget. Kedaulatan energi tanpa kedaulatan petani adalah ilusi. Artinya apa? Cita-cita kita untuk mandiri secara energi itu mustahil tercapai kalau para petaninya sendiri nggak merdeka secara ekonomi. Keduanya itu kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Dan ada peringatan keras loh di sini. Penulis mengingatkan, kalau nggak ada perubahan, kalau sistem yang timpang ini dibiarin aja, kasus-kasus konflik sosial seperti di Tapang Ria, itu bakal terus meletus. Ini bukan lagi soal ekonomi semata, tapi udah jadi potensi bom waktu sosial. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kelapa sawit ini memang tanaman ajaib, pertanyaannya, keajaiban ini sebetulnya untuk siapa? Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.